Ketua geng yang ditakuti menangis karena azan. Di sudut gelap kota Bronx, hidup seorang pria yang sejak kecil tidak pernah benar-benar mengenal arti rumah. Ayahnya meninggal saat ia baru berumur 3 tahun. Ibunya pergi tanpa pamit, dan hanya neneknya lah yang mengurusnya. Namun Bronx tahun 80-an bukan tempat yang ramah. Usia 10 tahun, ia sudah kenal alkohol dan narkoba. Tak butuh waktu lama hingga ia jadi pemimpin geng. Tak hanya Queens, Brooklyn, Manhattan, bahkan hingga New Jersey dan Philadelphia. Semua mengenalnya. Nama dan tatapannya saja cukup membuat lawan gemetar. Rasa takut seolah sudah mati dalam dirinya. Ia pernah tertembak, tapi pelurunya meleset. Pernah ditodong senjata di kepala, namun pelatuknya tak berbunyi. Orang-orang bilang ia kebal, padahal hatinya hancur. Sampai suatu malam ia duduk di sudut kamar sendirian. Di tangannya sepucuk surat terakhir yang ingin ia tulis. "Aku lelah, tak ada yang tersisa," gumamnya. 2 jam sebelum ia benar-benar berencana mengakhiri semuanya, siren polisi menghentikannya. Ia ditangkap, dijebloskan ke balik jeruji yang dingin. Di balik jeruji, malam menjadi lebih panjang. Tak ada narkoba, tak ada tawa palsu, tak ada geng. Tapi di sanalah, untuk pertama kalinya ia merasa aman. Tak ada yang harus ia pimpin, tak ada yang perlu ia buktikan. Dan suatu malam dari blok penjara yang gelap itu, terdengar lantunan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah dari mana suara itu berasal, tapi suaranya menusuk lebih dalam dari peluru manapun yang pernah ia hindari. Ia menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis tanpa rasa takut. Hari-hari berikutnya, ia mulai membaca, belajar, bertanya, merenung, dan akhirnya ia bersujud. Mengucap 2 kalimat syahadat, bukan sebagai seorang pecundang, tapi sebagai manusia yang baru dilahirkan. Keluar dari penjara, ia tak kembali ke jalanan. Ia tinggalkan dunia lamanya. Ia mulai mengajak orang lain mengenal Islam. Dan kali ini, ia benar-benar jadi pemimpin, bukan geng, tapi jiwa-jiwa yang pernah hilang sepertinya dulu.